طيب نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وهيا بنا ندعو الله تعالى ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. أيها الحاضرون الكرام الأمهات الشجاعة، نشكركم على حضوركن في هذه الدراسة ونحمد الله تعالى أولا على أنه قد داوم نعمه علينا، ثم نسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قد نور الدنيا بنور الإسلام والقرآن، الذي بهداه نستطيع أن نعرف الإله الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن نبينا المصطفى يجيئنا بهدايته من الله لم نعرف من ربنا، من هو ربنا Allah. وفي هذه الليلة السعيدة المباركة سوف نستمر بإذن الله دراسة الحوار في اللغة العربية، وقد مرت بنا أبواب كثيرة وهي 5 أبواب، والآن سوف ندرس معا الوحدة السادسة أو الباب السادس. نتكلم في هذه الوحدة عن الصلاة، كما رأينا في الصورة هناك الناس يصلون يركعون ويبدو أنهم في العرب ya. يبدأ من ملابسهم، نعرف من ملابسهم أنهم في العرب في مكة في المدينة في مكة أو المدينة أم ربما في المملكة السعودية وما إلى ذلك من البلاد العربية. طيب نأتي الآن إلى الحوار كما كان من العادة. هناك مصطفى اسم شخص ثم هناك قصي قصي هذا اسم مشهور ومستعمل كثيرا في العرب. قصي أما في الإندونيسيا ربما هذا اسم غريب. Mana غريب؟ aneh, asing ya. Walakin Kusoi nggak ada nama orang sini Kusoi. Mislu ismuhu. Di sini kalau di Arab mungkin, kalau di sini Ujang ya Ustadz. Nah, mungkin. Qad yakunu na'am idza tarjamna ilal Indonesi ismuhu Ujang, ila Sundawiyah ismuhu Ujang. Walakin Kusoi ada musta'malun katsir. Wa fil kutub al-arabiyyah yusta'malu katsiran hadzal ism. Naam. Hunaka al-hiwar 'anis shalah. Al-hiwar 'anis shalah. Mustafa yas'alu aina tusalli shalawatil khamsa. Di mana ya
tusolli, kamu salat, as-salawat al-khamsah. Baik, salawat jamak dari kata Salat. as-salatu, as-salatani, as-salawat. Ya, ini bisa bermakna as-salatu, beribadah salat. Ya, jika kita kontekskan dalam hiwar ini bisa juga bermakna bersolawat. Jika kita ucapkan as-salawatu ala rasul, berarti artinya bersolawat atau mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jika kita gitu. Taib. Wa qusay yujibu. Mana yujibu? Yujibu. Ajaba yujibu. Menjawab. Yujibu su'al. Yujibus su'al. Mal jawab. Al jawab. Oh, jawab ya. Nah, mal jawab, apa jawabannya? Usolli az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya fi masjidi Bilal. Ada ismu masjid. Ismul masjid. Hunaka masjidu Baitur Rahman, Masjidu Baitul Atiq, Masjidur Rahman dan Masjidul Istiqlal. Katsir. Wa huna fi al-hiwar Masjid Bilal. Ismu majid. Ma makna usolli, saya salat. Salat apa? Az-zuhra, asra, maghriba, isya'a fi masjidi Bilal. Di masjidnya Bilal. Bukan masjidnya Bilal, tapi masjid Bilal ya. Masjid Bilal. Baik. Tsumma hunaka as-su'al wa aina tusallil fajr? Di mana kamu sholat subuh ya, al-fajr. Sholat subuh. Sholat subuh. Nah, kamu kan tadi sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya di masjid Bilal. Terus subuh di mana? Wa aina tusalli al-fajr? Qala Qusay usallil fajra fil bait. Saya sholat subuhnya di rumah. Limadha tusallil fajra fil bait? Kok bisa? Limadha? Kenapa kamu sholat subuh fil bait ya? La asma'ul adzan, kata Qusay, saya tidak mendengar. Ya. Dalam bahasa Arab itu sangat diperhatikan, bahkan menjadi satu bab tersendiri dalam ulum adilah ya. Kalau dalam kuliah bahasa Arab ada namanya mata kuliah adilah. Adilah itu membahas bahasa Arab dari segi yang lebih dalam, termasuk cara pengucapan ya. Cara pengucapan adalah jadi hati-hati, ada penekanan. Misalkan ada kata kitabun, maka ada penekanan. Penekanannya di mana? Nanti dibahas di ilmu kalam ya. Hadza kitabun. Nah, nanti kalau kata hadza ditekan di haknya. Hadza, adalnya yang turun. Hadza itu namanya naber ya, naber. Kitabun kira-kira penekanannya di mana penekanannya? Kitabun. Ya, di taknya ya. Hadza kitabun. Dan sebagainya itu dipelajari dalam bahasa Arab ya. Ilmu aswat juga masuk di situ. Nah, di sini adzan ya. Jadi hamzahnya itu pendek dan yang panjang adalah dalnya. Jadi penekanannya pada dzal. La asma'u al-adzan. Al-adzan ya. Al-adzan. La asma'u al-adzan. Asma'u, saya tidak mendengar. Jadi bukan adzan tapi adzan. La asma'ul adzan. Ini saya antisipasi saja karena di lingkungan sini banyak yang masih kurang tepat dalam pengucapan adzan. Mereka masih memanjangkan hamzah ya. Adzan. Makanya saya sampaikan di sini, semoga bisa diingat ya. Adzan tanpa memanjangkan hamzah. La asma'ul adzan. Oke. Qala Mustafa, hal tastayqidu mutaakhiran? Apakah kamu bangun? Apakah kamu bangun terlambat? Iya, mutaakhiran, telat ya. Mutaakhiran artinya telat atau bisa bermakna terakhiran ya.
Saufa aji'u mutaakhiran. Saya nanti datang terakhiran atau telat ya, mirip lah ya, hampir sama. Ya. Ana saufa. Saufa sudah tahu semua ya, apa artinya saufa? Akan. Iya, ana saufa usolli mutaakhiran. Saya akan sholat nanti. Li'annani ja'ani ad-duyuf. Karena saya kedatangan Tamu. oh ya, itu misalkan. Kamu bangunnya telat ya? Kata Mustafa. Kusai pun menjawab, Naam. Ba'da sholatil fajri. Ya, aduh, saya bangunnya telat. Kapan itu? Ba'da sholatil fajri. Setelah selesai di masjid jamaah sholat. Ya, maksudnya di sini ba'da sholatil fajri. Ketika jamaah sudah selesai. Bukan ketika mataharinya terbit, bukan. Tapi ba'da sholatil fajri. Kapan bangun? Setelah sholatnya selesai. Sholat mana? Sholat jamaah. Mustafa menasihati istaiqid. Oke. Istaiqodo. Yastaiqidu. Amr atau fi'il perintahnya istaiqid. Fi'il amr ya. Fi'lul amri atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Ya, pakai wazan istaf'il. Istaiqadha, istaf'ala, yastaiqidu, yastaf'ilu. Istaiqid, istaf'il. Istaf'il, istaiqid, mubakkiron. Mubakkiron, ya, ini sudah sangat familiar ya. Mubakkir artinya mubakkiron? Segera itu maknai macam-macam ya Ustaz. Pagi. Ya, dari kata al-bukur. Bukur itu artinya pagi atau oke. Apa bedanya dengan sobah? Sobah itu pagi. Kalau bukur itu artinya pagi sekali. Pagi sekali. Jadi kalau istaikid mubakkiron, bangunlah di pagi-pagi sekali. Bangunlah pagi-pagi sekali. Kemudian kusoinya beralasan. Sobahan itu masih pagi, antara jam-jam 7 itu masih pagi ya. Masih pagi. Ya mubakir itu antara ya mungkin subuh sampai lambat namanya jam 6 itu mubakir. Ya, kalau kita datang ke sebuah acara kemudian datangnya jam 8 lalu mengatakan anak jitu mubakiron, nah, itu nggak bisa. Sudah jam 8 ke mubakir, nah, tidak bisa. Mubakir itu yang sangat jam 10 itu masih sobahan. Apa? Kalau jam 10 masih bisa disebut sobahan. Kalau Indonesia masih. Kalau di Indonesia kita masih iya, soalnya itu ya. Zona waktu dan pemakaian kata berbeda. Kalau di Indonesia masih, bahkan jam 10 itu masih pagi. Makanya selamat berarti pagi. Pak Ustadz lahirnya antara jam 7 sampai jam 10. Mungkin ya, subhan. Iya kan? Saya nggak dengar pas sampai jam 10-nya. Kadang mati itu. Gitu ya. Ya. Tadi jam 6-nya kedengaran tapi jam 10-nya nggak kedengaran. Gitu. Ya, antara itulah. Ya mubakir kita kira-kirakan saja itu yang pagi yang sangat dini hari. Oh, dini hari jam 1 juga udah mubakir ya. Pagi lah ya, pagi santai. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nanti beda lagi itu nama Al-Bakar. Iya, karena pagi-pagi sudah membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi kan. Benar. Ya. Menurut sejarah begitu, baik. Ya, jadi istaikid mubakir. Jadi kalau mau ngebangunin mungkin ada yang punya pondok asrama atau semacamnya yang ingin mempraktekkan bahasa Arab, ketika membangunkan istaikid mubakkiran. Tapi kalau di pondok biasanya nggak pakai istaikid, pakai kum ya, yang lebih simpel. Kum. Itu yang sangat dan ya. Jadi ada qoma yaqumu minan naumi. Minan naumi artinya bangun dari
tidur ya, dan itu dipakai muntashir. Apa muntashir? Tersebar di Arab. Kumtu minan naum itu banyak dipakai. Kumtu minan naum artinya saya bangun dari Tidur. tidur, dan itu ya yang lebih disukai oleh orang anak-anak pondok biasanya pakainya komayakumu ya. Makanya ketika membangunkan kum ya sampai asatidnya pun pakainya kum. Ya, tapi sedikit la astati, kata kusui la astati, istata'a yastati'u, apa artinya? Dapat. Ya, la astati, saya nggak mampu. Tapi berarti aku tidak bisa. Aku nggak bisa. A'malu fil lail, a'malu, saya bekerja, malamnya kerja. Aduh, ini nanti jangan malam, makanya ini jangan malam-malam, takut nggak pada bangun subuh ini. Bilail ya. Dha'il munabbiha bijanibika. Nah, munabbih. Ya, alarm ya Ustaz. Alarm itu jam waker. Waker itu Indonesia ya. Itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, wake. Makanya Belanda kali Ustadz itu kali. Oh iya, dari bahasa Inggris juga wake ya, makanya ya, wake juga ya, wake. Oh, wake bangun. Wake me up, ya bangunkan saya. Kalau menyuruh bangun dalam bahasa Inggris get up, ya kalau menyuruh dibangunkan wake me up, bangunkan saya. Nah, kalau jam itu kenapa dinamakan waker? Karena jam yang membangunkan, ya, waker. Iya. Oke, makanya ya, tapi Indonesia baker ya silakan. Jam baker. Sang baker. Sang baker. Baker nanti jadi kayak main bola back. Oke, munabbih jam baker ya. Ya, atau alarm lah, kasihlah alarm kalau jam baker mungkin. Itu dari kata tambih ya, tambih apa? Betul sekali. Tanbih kan masih dari kata nabbaha yunabbihu tanbih. Oke. Kalau nabbaha mengingatkan, tanbih peringatan, ya kan? Iya. Nah, di sini ada isim fa'il. Isim fa'il itu kata orang yang mengerjakan, namanya munabbih. Wa huwa munabbihun. Pengingat. Munabbih itu bukan alat di sini. Kalau secara sihot bahasa, secara formula ini isim fa'il. Isim fa'il itu yang membangunkan, gitu ya. Yang membangun. Makanya di sini al-munabbih, kasih yang membangunkan. Ya, yang membangunkan kita kenal dengan waker atau alarm lah. Saya lebih sreg ke alarm karena konteksnya sekarang waker sudah sedikit ya, di HP sudah. Walaupun di sini gambarnya memang waker ya, ada jam waker di sini. Tapi waker alarm ya kita samakan lah ya. Katakanlah kalau mau alarm, apa itu alarm? Munabbih ya. Sauf ya. Qabla an anam uridu an ad'al munabbih. Sebelum tidur saya ingin menyetel alarm. Ya. Do'al munabbih bijanibik, apa janib? Samping. Ya, bijanibika di samping. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini adalah ide yang bagus. Ide, oke. Fikrah ya, ide. Fikrah thayyibah. Jazakallahu khairan. Jawabnya apa Bu kalau jazakallah? Afwan. Afwan. Ada lagi? Apalagi ya Ustaz? Afwan. Syukur. Jazakallah. Oke. Kalau ikut dengan aturan atau bukan aturan ya, adat di orang Arab, ketika kita ucapkan sama seorang jazakallahu khairan, itu adalah ucapan terima kasih. Kita jawabnya ya, sebagaimana syukron dijawab afwan, ini juga punya jawaban. Jawabannya walaka misluhu.
walaka misluhu. Walaka misluh. Betul. Walaka dan bagimu misluhu seperti yang engkau doakan. Maksudnya gitu kan? Iya. Jadi kita didoakan jazakallahu khairan, semoga Allah memberimu pahala yang banyak. Lalu kita mendoakan lagi walaka dan begitu juga Untuk bagimu ya misluhu pahala juga. misluhu seperti. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sekarang kalau mau sesuai dengan Arab ya, biar tidak cupu. Ya, biar tidak cupu, apalagi jawab amin. Jazakallahu khairan amin. Kadang-kadang jawabnya cuma wa iyak gitu Ustaz, seringnya. Wa iyak boleh ya. Jazakallahu khairan wa iyak kayak gitu aja. Kalau amin itu egois ya Ustadz berarti. Bagus. Dia aja berarti. Tapi itu bukan sesuatu yang lazim digunakan dan bahkan pernah Ustadz saya mohon maaf menertawakan kami ketika menanyakan jazakallah terus ada yang menjawab amin. Amin. Karena beliau lama di Maroko atau Sudan saya lupa. S3 di Maroko dan ya bahasa Arab sudah tidak di ya. Jadi jazakallah itu jawabnya walaka misluh. Enggak biasa ya orang jawab syukron itu ya. Seperti ya karena memang belajar bahasa. Putus-putus ya suaranya? Enggak ya. Belajar bahasa. Kalau di sini putus-putus berulang enggak ya? Sinyalnya mungkin ya? Iya, sinyal mungkin ya. Semoga nanti bisa dilihat kembali rekamannya. Seperti kadang hilang suaranya Ustadz ini. Betul. Sekarang hilang atau masih jelas? Hilang ya? Enggak. Baik. Iya itu enggak. Tadi saya sampaikan belajar bahasa itu tidak bisa lepas dari belajar sejarah dari pemilik bahasa. Kemudian karena sangat bersangkutan, sejarah membentuk bahasa. Sejarah itu membentuk bahasa. Dan juga tidak bisa kita lepas dari belajar adat atau sosial di si pemilik bahasa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita juga harus mengenal beberapa adat dan kebiasaan. Seperti contoh, di Indonesia ini berlawanan ya dengan adatnya orang Arab. Ketika melihat sesuatu yang baik, itu orang Arab akan mengatakan Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang makruh, ya atau yang tidak disenangi, dia akan mengatakan Subhanallah. Misalkan ada seorang guru, hunaka ustadzun yu'allimu at-talamidha fil fasli wa ahadun minat talamid kana ya jahilan jiddan la yastati'u an yafhama ad-darsa walau kana al-ustadu yukarriru wa yu'idu ad-darsa marrat katsira lam yafham hadza ahadun minat talamid. Summa qala al-ustadu subhanallah. Jadi kalau melihat sesuatu yang kurang disenangi akan mengucapkan subhan. Walakinnal Indonesiyin, apa Indonesiyin? Orang Indonesia. Min adatihim, nah, idza ra'a syai'an jamilan wa syai'an mahbuban yaquluna subhanallah. Ya. Orang Indonesia begitu ya. Yang benar gimana Ustadz? Kita Masya Allah. Makanya kalau yang baik, kalau sesuai dengan bahasa Arab kita ucapkan Masya Allah. Misalkan kita ada orang rajin, ya, ada orang rajin sholat, rajin belajar, kita ucapkan Masya Allah. Masya. Kalau ada orang yang nakal, orang yang nggak bisa diatur, misalkan alhamdulillah, Subhanallah. Itu orang Arab. Tapi kan orang Indonesia biasanya di sini mengatakan Subhanallah itu sesuatu yang baik ya. Subhanallah begitu ya. Terus bagaimana? Kembali. Iya. Terus bagaimana? Yaitu guru itu innalillah gitu ya Ustaz. Kenapa? Ya itu. Innalillah naudzubillah.
Maksudnya nggak boleh menyandarkan yang buruk kepada Allah kali ya Ustadz. Kalau yang bagus Ya, kan apa-apa yang dikehendaki Allah, Masya Allah. oke, tapi kembali lagi ini adat ya, ini adat mereka. Ya, bagaimana dengan apa fenomena yang orang Indonesia mengatakan subhanallah untuk sesuatu yang baik ya? Yang bagus. Ya enggak. Kalau mau ikut ke asal bahasa yang ia ucapkan ya silahkan pakai masya Allah. Tapi ya saya katakan nggak apa-apa juga subhanallah karena memang Asal artinya enggak. Asal nggak bilang muridnya bodoh itu alhamdulillah. Alhamdulillah nanti gawat tidak sesuai kondisi. Iya. Baik. Ya, tayyib hayya bina naqumu bil hiwar misla hadzal hiwar wa yumkinukunna. Ma mana yumkinukunna? Mungkin? Ya, mungkin bagi kalian. Kunna apa hunna Ustaz? Kalau hunna mereka perempuan ya, ini ya. Kupengku nggak dengar Ustaz bilangnya hunna apa kunna? Kunna. Karena ke khitab ke perempuan banyak ya. Ke cewek-cewek ini ya. Cewek-cewek nenek-nenek. Ke para ladies, para mak-mak. Para mak-mak ini Ustaz. Ya, gimana kamu melakukan sholat 5 waktu gitu ya Ustaz? Betul. Kamu melakukan sholat itu atau betul. Di mana kamu sholat 5 waktu gitu aja atau gimana? Yang menerjemahnya yang enak gimana itu? Oh iya, terjemah itu kemarin sempat saya sampaikan sesuatu yang bisa dipahami oleh bahasa yang kita terjemahkan. Jadi kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Arab, kita cari susunan yang paling dapat dipahami oleh orang Indonesia. Jangan memaksakan susunan Arab kita masukkan, kita cekokin ke bahasa Indonesia, maka mereka akan rancu dalam bahasa itu. Ya, dari ayat tusalli shalawatil khamsa kita akan menerjemahkan di mana kamu sholat 5 waktu. Itu di mana kamu sholat 5 waktu. Ya, karena secara aturan bahasa Indonesia yang bagus ya pertanyaan di awal dulu, di mana dulu ya, pertanyaan di awal, di mana kamu, kapan kamu ya. Kalau kamu kapan itu juga bagus, tapi ya lebih bagus karena aturan bahasa Indonesia ya di mana kamu. Aina tusalli shalawatil khams, di mana kamu melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu artinya ya. Suaranya masih putus-putus Ibu Syarifah. Kadang-kadang ya lancar gitu, jelas seperti ini jelas, tapi kadang-kadang nggak ada suaranya. Baik. Salawat. Oke. Nanti kita akan menemukan banyak lagi mufrodat di bawah. Baik, kita praktek ya. Ibu Siti Sabihah sama Ibu Romlah. Fadli, tafadhol bil hiwar. Ibu Siti Sabihah awalan. Ya, Ibu Siti Sabihah awalan karena fi dauri Mustafa wa Romlah fi dauri Qusay. Aina tusallina shalatul khamsa? Usalli adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fil bait. Fil bait. Sabihah. Wa aina tusallina al-fajr? Usalli al-fajr fil masjid. Limada tusallina al-zuhra wal asra wal maghrib wal isya fil bait? Lianna yamul utlah. Lianna karena apa Ustaz? Lianna ya, benar. Ya betul. Lianna karena apa? Lianna tilka
Lianna dzalika yaumul utrah. Apa tilka apa dzalika Ustaz? Hari kalau hari ya. Hari libur bagaimana maksudnya? Ya, lianna dzalika yaumul utrah. Karena libur. Libur sholat jamaahnya. Iya, libur libur kantornya. Oh, kalau libur kantor, oke. Saya sholatnya di rumah, tapi kalau di kantor di masjid. Gitu. Harusnya dipanjangin ya jawaban gitu. tadi. Iya, nggak apa-apa. Nggak nyambung. Kenapa Bu Sarifah? Kirain yang libur jamaahnya ya. Iya, kirain gitu Ustaz. Iya, sorry. Ya bisa ya. Li'annani fi yaumil utlati hina dzalik ya. Karena saya sedang berada fi yaumil utlah hina dzalik ketika itu. Gitu. Jadi li'annani fi yaumil utlati hina dzalik. Li'annani yaumul utlati fi yaumil utlati hina dzalik. Ya. Oke, tayyib, istamiri. Bu Sabiha? Oh, beda ini karena saya sembayangnya di masjid jadi nggak apa-apa. Beda. Gimana Ustaz? Harus sesuai dengan teks atau gimana? Oh iya. Enggak sih, bebas saja. Yang jelas tentang. Enggak sesuai teks jadi mikir ya. Oh iya, karena berbeda ini jadi. Nggak apa-apa, begitu memang latihan ya. Cari hal yang baru yang bikin kita mikir nanti jadi tahu kan, begitu. Fi ayyamil amal fi aina tusallina al-juhra wal asar wal maghrib wal isya? Fi yaumaini as-sabt wal ahad. Yaumus sabt wal ahad. Yaumul ahad. Pertanyaannya, kalau lagi hari aktif kerja. Ayyamil amal. Aina tusallina al-juhra wal asar wal maghrib wal isya? Bagaimana di hari kerja tadi kan sholat libur asyarnya ketika utlah di rumah ya. Iya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya Bu Sabiha apaan? Yaumil amal. Pada hari aktif kerja ya, ketika ibu di kantor. Aina tusallina az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Gitu. Ya, ulangi Bu Sabiha. Baik. Aina tusallina az-zuhra wal asar wal maghrib wal isya fi ayyamil amal? Fi ayyamil amal usallil zuhra wal asar fil masjid wa usallil maghriba wal isya'a fil bait ma'a zauji. Kalau begitu dalam bahasa Arabnya apa Ustaz? Kalau begitu. Idzan ya. Idzan baituki qaribun minal maktabah. Maktabah tuh apa tuh? Perpustakaan. Idaroh kantor maktabah. Baik. Oke, saya luruskan. Ya, maktabah itu perpustakaan. Idaroh. Kalau kantor itu maktabun. Sama dengan mirip ya? Sama mirip dengan, juga ya? Sama dengan meja ya. Ana jitu minal maktab. Minal maktab artinya sama dengan idaroh juga Ustadz kan? Sama idaroh. Kantor itu ada maktab, ada idaroh, ada diwan. Ya. Diwanun juga artinya kantor. Ya, tapi makanya dari kemarin Bu Sabiha bilang maktabah tuh loh kok ke perpustakaan sih. Iya, perpustakaan. Maktab ini maktab.
Ya. Soalnya dalam bahasa Arab ada yang namanya itlaqul ba'di ma'a iradatil kulli. Nanti ada semacam itu. Jadi kita nyebutin sebagian saja, tapi yang dimaksud semuanya. Kayak maktab. Maktab itu cuma bagian atau sebagian perabotan dari kantor. Pasti ada meja kan? Maktab. Tapi disebutkan maktab, yang dimaksud adalah kantor. Seperti Indonesia juga ada. Kita sering mengatakan belum kelihatan batang hidungnya. Ya, jadi yang disebutkan cuma hidung, ya. Tapi yang dimaksud bukan cuma hidungnya, tapi seluruh badan. Ya, ini dalam bahasa Arab ada itlaqul ba'di ma'iradatil kulli. Yang disebutkan cuma sebagian kecil dari benda tersebut, tapi yang dimaksud banyak. Nah, itu dalam bahasa Arab mengenal itu juga, gitu ya. Ustadz, tapi kalau pas musim haji itu kloter ini di maktab 20. Nah, itu apa maktab di sana artinya? Nah, maktab, saya nggak pernah ke haji ya. Saya nggak pernah haji. Kalau sedang haji itu, di maktab berapa gitu. Namanya maktab itu. Tempatnya bagaimana? Meja atau? Enggak, blok hotel. Jadi hotel maktab berapa itu? Di hotel sana ini. Kalau maktab 20, maktab 15 di sana, gitu-gitu. Namanya maktab juga, Ustadz. Nah, itu dia. Makanya kita harus sangat berhati-hati menerjemahkan kata dalam bahasa Arab, sangat berhubungan erat dengan konteks. Iya. Konteks, betul ya. Konteksnya ya. Ya bisa saja ketika mereka menyebutkan maktab. Oke. Boleh saja. Ya, pengguna bahasa juga kan berbeda-beda begitu ya. Iya. Bahasa Indonesia pun masih ada yang bisa salah paham karena penggunanya berbeda. Gitu. Seperti ada yang mengatakan satu kata tapi satu pekerjaan, satu benda tapi namanya beda, itu kan. Iya. Banyak sebagainya dan sebagainya. Bahasa Jawa pun sering saya temui bahasa Jawa sama-sama Jawa tapi beda daerah begitu ya. Itu berbeda dalam satu makna. Ini pekerjaan ini namanya apa? Dalam ini si A menyebutkan ini, saya menyebutkan itu. Pekerjaannya sama, atau bendanya sama, gitu ya. Iya, Ustaz. Benar. Iya. Jadi maktab kantor, maktabah perpus. Silakan, fadhali, istamir. Hal baituki qaribun minal idarah? Maaf Bu, suaranya Bu Sabiah halus sekali. Halus Bu. Hal baituki qaribun minal idarah? Koribun, maksudnya koribun ya? Hal baituki qaribun minal idarah? La baiti wa idari, kira-kira apa Ustaz? Takriban. Hah? Oh ya. Takriban. Sab'atu kailan di Ustaz. Kok kailan? Kilometer gitu. Kilometer. Ya, kilo saja. Sab'atu kilo takriban. Ya, jarak apa jarak? Bahasa Arabnya? Ya. Masafatun. Masafatul fasri. Masafatul qasri. Ya, masafatul qasri ya, jarak pendek. Masafah. Masafah idari. Masafatu idari wa baiti. Sab'atu kilo takriban. Baik, betul. Atau bisa kita gunakan kata hawalai. Hawalai artinya kira-kira juga, sama dengan takriban. Ya. Hawalai.
takriban artinya sama. Jadi kalau boleh kita contohkan dengan takriban tadi, al-masafatu baina baiti wal idarah ya sab'atu kilo takriban, atau al-masafatu ya baina baiti wal idarah hawalai sab'at kilo. Ya, jadi hawalai sebelum sabahnya. Ya. Hawalai sab'ah kilo. Nah, gitu boleh, tapi enaknya yang mana? Takriban juga sama-sama dipakai dan masyhur juga. Takriban kira-kira ya. Dari kata korib takriban juga. Takrib itu artinya kira-kira, pendekatan kira-kiranya gitu ya, takriban. Baik, halunaka al-istimror, ada lanjutannya? Banyak tapi bingung. Nah, itu yang saya harapkan dalam setiap pertemuan itu ada yang bingung ingin mengucapkan apa dan kita bingung terjemahkan. mengucapkan apa Ustaz. Jadi ada di benak, tapi untuk mengucapkan bingung gitu. Itu ya, saya ulangi. Juga sama saya. Itu yang sebenarnya saya harapkan, makanya dulu kalau ada yang ingat pernah saya pengen setiap pertemuan ada yang menyampaikan saya ingin ngucapin ini ke bahasa Arab tapi susah. Nah, kita terjemahkan bersama. Jadi nanti teman-teman ibu-ibu ini ada yang dapat oleh paling tidak kalimat. Nah, seperti ini yang bingung itu yang kami harapkan. Coba sebutkan apa, nanti kita terjemahkan bersama. Kan begitu? Mau ngomong apa kira-kira? Saya coba Ustaz ya. Ijmalan at-turuq fi Jakarta muzdahimah. Hal tanfadu waktu sholatil maghribi fi waktiha. Panjang banget, nggak ini. Jangan panjang-panjang Bu Sabiha. Ya. Jadi maksud saya gimana ya? Ijmalan itu biasanya bisa ya? Atau ghaliban? Umumnya. Nah, ghaliban lebih familiar. Ghaliban ya. At-turuq fi Jakarta muzdahimah. Hal tanfadu waktu sholatil maghribi fi waktiha. Begini. Ghaliban biasanya ya Ibu Ramlah, suara saya masuk ya? Iya. Ghaliban biasanya ya. Kanatit turuq fi Jakarta muzdahiman. Oh, macet. Iya, jalan-jalan di Jakarta itu biasanya macet. Hal tanfadina, apakah ibu ini melaksanakan ya salat al-maghrib, salat maghrib di waktiha, di waktunya salat atau qada, begitu maksudnya. Oh iya. Jadi kalau boleh diulang, ghaliban kanatit turuq fi Jakarta muzdahiman wa hal tusallina al-maghrib fi waqtiha. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Arji'u ila baiti fi waktin di waktu yang apa ya? Saya pulang itu waktunya pendek gitu loh Ustaz. Maksudnya nggak jauh-jauh karena cuma setengah jam. Cepat berarti ya, cepat ya? Berarti. Iya, bisa dengan surah. Nggak kena macet. Ya. Alhamdulillah. Astati'u an arji'a bisur'atin, gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Arji'u ila astati bisur'atin. Astati'u an arji'a ila baiti. Betul. Bisur'ah. La muzdahimah. La ajidu muzdahimatan. Nah, kalau kemacetan itu izdiham. Mohon maaf ya, kalau mustahim itu jalan yang macet. Kalau kemacetan izdihamun. Oh.
La ajidu al-izdiham. Al-ijtiham. Zai, al-izdiham. Al-izdiham. Ya. Kalau sehingga hatta usalli, sehingga saya sholat maghrib fi waktiha, gimana Ustaz? Hatta usalli al-maghrib. Usalli al-maghrib fi awali wakti, Ya, atau fi waktiha atau ala ya. Kalau fi awal itu pakainya ala waktiha. Itu maksudnya di awal. Oh ya, iya ya, maksudnya bisa sholat maghribnya fi awali wakti. Betul. Ya. Jadi kalau fi waktiha, di waktu maghrib itu bisa tengah, awal atau akhir. Ya, tapi kalau sudah ala waktiha artinya di awal waktu. Ya, begitu. Ya. Jadi azan langsung sholat. Makanya dalam hadis sholatu ala waktiha. Bukan fi tapi ala. Maksudnya ala apa? Ala itu di awal waktu. Kalau ala waktiha itu awal. Kalau fi waktiha kalau yang ala waktiha bukannya yang walaupun akhir itu namanya masih waktu, ya waktunya itu Ustaz. Yang mana? Kalau fi awali waktiha itu benar-benar begitu habis azan beberapa menit langsung sholat. Itu fi awali waktiha toh. Kalau ala waktiha maghrib sampai isya itulah waktunya, kan gitu. Bukan? Dalam penjelasan kata sholatu ala waktiha ya, dijelaskan sama beberapa pensyarih atau ulama. Itu ala itu artinya fi awali waktu sholat. Begitu, itu dalam penjelasan beberapa ulama seperti itu. Fi ala waktu artinya fi awalil waktu. Berarti kalau maghrib ya habis adzan langsung sholat itu fi awal waktu. Mohon maaf ini sebentar ada yang saya malah kebalikannya Ustadz, mendapat penjelasan dari itu YouTube-nya Dr. Ar-Razi itu. Jadi kalau sholat pada waktunya itu ala waktiha, tapi kalau awalnya itu ya awal gitu loh. Itu sih. Betul. Oke. Ya bisa jadi. Itu menurut satu ulama itu ya Pak Dr. Ar-Razi. Betul. Ya pasti karena penafsirannya beda-beda ya. Penafsiran pasti, dan itu satu hal yang pasti. Satu hal yang boleh saja sih. Enggak mungkin dari sisi bahasa, yang satunya dari sisi penafsiran. Daripada waktunya kelewat itu namanya kodok. Betul. Betul. Itu pasti ya, pasti ada perbedaan dalam perbedaan pemahaman. Iya, Ustaz. Bahkan beberapa ulama yang tidak bisa kita pungkiri ilmunya ya seperti yang kita tahu, ada Pak Syihab dan sebagainya, pun masih suka berbeda penafsiran dalam sesuatu. Ikhtilaf itu rahmat gitu ya. Betul, kata Imam Syafi'i, ikhtilafu al-ulama rahmatun ya. Rahmatun apa rahmatun? Rahmatun. Ya, yang penting bukan Pak Rahmat. Atau ya nanti untuk Ibu Syarifah dan Pak Mahmud kita praktek di hiwar yang kedua aja ya. Di sini ada Salih dan Isam. Sebentar ini ada yang mematikan lampu, gelap sekali. Iya ini Pak Ustadz, jadi Pak Ustadznya masih kelihatan. Soalnya saklar lampunya di ruang sebelah, jadi. Masya Allah. Ya Allah. Saya nyalakan sebentar, izin sebentar ya. Iya Ustadz. Di Ma'hata ini Ustadz ini. Iya di pesantren. Waktunya tidur mungkin ya. Belum lah, masih jam berapa? Kok dimatikan? Oh iya udah jam 9. Udah jam 9. Iya jam 9:10 di sini. Nggak taunya udah malam. Tadi nunggunya kelamaan mungkin ya. Iya. Pak Mahmud sih nggak datang-datang. Mister Mahmud.
Ya, halo. Pak Mahfud sih terlambat jadi ditungguin Pak Ustadz Subhan. Ya. Ya. Halo, sudah ya. Sudah sedikit mendingan. Nanti takut ada penampakan kalau gelap-gelapan. Iya, Ustaz. Di sini ada Saleh dan Isam. Ya, Isam. Bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Saya bepergian ke Makkah. Ila aina anta musafir? Ya, kalau kamu pergi kemana? Kata Isam. Ana musafirun ila al-Madinah. Nah, jadi di sini mereka sedang dalam sebuah kendaraan gitu ya. Entah itu pesawat atau mungkin ketemu di jalan atau di rest area. Ya. Assalamualaikum, kenalan ya mereka. Ana musafir ila Makkah. Kenalin, saya Isam mau pergi ke Makkah. Ila aina anta musafir? Kamu mau pergi kemana? Ya, ana musafir ila Al-Madinah. Ya, bisa jadi mereka dalam satu pesawat yang sama. Karena Makkah Madinah di bandara itu, Ustadz. Bisa jadi ya. Limadha anta musafir ila Makkah? Kenapa kamu ya musafir ila Makkah? Kenapa kamu pergi ke mau umroh? Lissolati fil Masjidil Haram. Wah, untuk sholat di Masjid Haram ya. Jadi kalau saya tanya, limadha anta zahibun ilal mat'am? Kira-kira jawabnya apa? Lil ghidha. Lil ghidha atau lil fatur? Lil futur. Ya, atau li tabakh untuk masak. Berarti dia pelayan di restorannya. Ya begitu ya. Kalau saya tanya, limadha anta zahibun ilal madrasah? Lita'allum ya dan sebagainya. Kalau ini limadha anta musafir ila Makkah ya lis-shalah fil Masjidil Haram. Kalau ditanya limadha anta jalisun alal kursi, nah itu apa? Masa kenapa kamu duduk di kursi? Nah, kira-kira jawabnya apa yang mungkin bisa nyambung? Nggak bisa selonjor. Misalkan ya. Atau lil istirahah. Bisa saja ya. Limadha anta dakhilun ya. Coba limadha anta dakhilun ilal hammam lil istinja untuk pipis apa Ustaz? Katakanlah liqada'il hajah. Liqada'il itu lebih sopan saja. Liqada'il hajatil asghar. Bisa liqada'il hajah. Al-asghar mungkin. Awil kabir. Al-kubra. Al-kubra. Al-kabirah. Baik. Lisalah fil masjid. Jadi dia ke Mekah untuk sholat di Masjid Haram ya. Katakanlah haji ya. Kalau sudah ke Masjidil Haram ya berarti dia haji. Haji atau umroh. Baik. Walimadha anta musafir ilal Madinah? Lalu kamu kenapa pergi ke Madinah? Lissalati fil Masjidin Nabawi. Untuk sholat di Masjid Nabawi. Apa itu Masjid Nabawi? Kenapa Ustadz? Apa itu Masjid Nabawi? Ya Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi Madinah. Ya, nama masjid ya, Masjid Nabawi. Aina tusallil Jumu'ah? Nah, Jumu'ah ya sekali lagi. Laisa Jum'ah, laisa lagi Jumu'ah. Ya, betul. Jumu'. Aina tusallil? Di mana kamu sholat? Jumu'ah. Fil Masjidil Haram, di Masjid Haram. Masya Allah. Qila man istata'a an yusalliya fil Masjidil Haram
Sawfa yudha'afu lahul ajra. Sawfa yudha'af lahu al-ajra. 10.000. 10.000 ya Ustaz. Takriban ya. Kila apa kila artinya? Dikatakan. Ya, katanya ya. Katanya. Man istata'a, siapa yang mampu. Ya. An yusolliya Fil masjidil haram. Fil masjidil haram saufa yudha'afu akan dilipat gandakan. Ya, yudha'af dilipat lahu untuknya al ajro pahalanya. Ya, akan dilipatkan pahalanya begitu katanya ya. Masjid unggulan lah, VIP, masjid VIP. Wa aina tusallil Jum'ah, lalu kalau kamu sholat Jum'ahnya di mana? Fil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi insyaallah kalau Allah menghendaki. Tayyib, al-an uridu al-Ustadzah Syarifah wal Ustadz Mahmud an yaqumani bihadzal hiwar. Walakin al-hiwar hasba masyiatikum. Apa masyiah? Anda Masyiatun. Masyiah. Sesuai. Yang dikehendaki, ya? Iya, sesuai kehendak. Masyiah itu kehendak. Hasba masyiah berarti sesuai kehendak. Pakai shin ya, Pak Ustaz. Ya? Pakai shin ya. Shin besar ya. Yaitu dari kata sya'a, insyaallah. Sya'a, masyiah itu masih satu keluarga, Satu rumpun. Iya, satu. Iya, satu hakel kalau dalam bahasa Inggris. Satu hakel, satu lingkaran. Haklun. Ya, haklud dilali dalam pelajaran nanti ada haklun ad-dilali, kelompok bahasa. Ya. Oke. Mungkin ya Al-Ab Mahmud wa ya Ummi Syarifah antaqumani bil hiwar. Ya, silakan hiwar sesuai kehendak saja, mau ikut yang sesuai di teks silakan, mau sedikit modifikasi alhamdulillah. Tafadhol Al-Ab Mahmud yaqumu bi dauri Salih wal Syarifah taqumu fi dauri Isam. Ya, daur itu apa? Daur itu apa? Dauroh. Ya, peran. Belajar. Peran ya. Daur itu peran, ya. Bisa juga peran, memerankan. Itu juga bisa apa ya kemarin itu? Giliran. Tingkat apa ya? Tingkat jika bisa. Iya, bisa ya. Daur asalis tingkat ketiga. Ya. Bisa juga berarti giliran. Hadza dauri, ini giliran. Oh. Bisa juga peran. Yakum fi dauri Salih. Dia berperan sebagai Salih. Ya, tafadhol ya Al-Ab Mahmud. Naam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya lagi ya? Oh, oke. Maaf. Kirain bisa soalnya. Ana musafirun ila Cirebon. Musafirah? Ana musafiratun ila Cirebon. Ila aina anta musafir? Ana musafir ila Jakarta. Limaza anti musafir ila Cirebon? Untuk mengunjungi li ziarati, mengunjungi, betul ya Ustaz? Betul, li ziarati waladi fi ma'had
kebun jambu. Nah, ibu lagi. Masih saya lagi ya. Ya. Walimada anta musafir ila Jakarta? Lil utlah. Lil utlah. Aina tusallina al-jumu'ah? Ibu salat Jumat enggak, Ibu? Tadi. Ibu kan salat Jumat. Salat Jumat bagaimana? Aina tusallina al-asra fi Cirebon atau di Jakarta? Usallil asra fi masjid Cirebon. Cirebon. Nah. Ibu lagi? Wa aina belum kelihatan. Sebentar. Mana tahu. Wa aina tusalli maghrib? Salat maghrib insyaallah fil baiti. Limadha fil bait? Lianna في وقت المغرب أنا أصل إلى البيت إن شاء الله. Ada tambahan? Gunakan ziyadah. Tadi itu apa ya, Ustaz? Anifan anta musafir ila Jakarta. Limada fi waqtil maghribi fil bait? Naam. أسافر إلى جاكرتا في وقت الصباح في الصباح يعني في ساعة 9 صباحا وأصل إلى جاكرتا في الساعة 10. إذن في وقت المغرب أنا في البيت. Hal baituka fi Jakarta? Naam, baiti fi Jakarta. Qarib min Kalimalang. BKT. Naam, BKT Aidon. Saya BKT. 48 ya, nggak pakai 48. Apa lagi ya? Tafadhali. Kuli ma syi'ti. Kuli ma syi'ti. Katakan apa yang kamu inginkan. Syi'ti. Limadha tusalli fil baitika? Kenapa nggak di masjid gitu loh, Bu? Tadi sudah, Bu. Ya. Karena capek ya, Pak Mahmud. لأن المسجد بعيد من بيتي. بعيد. Al-ba'id adatan fi harfi jar an. Baik. Hal tusalli apa mau ya? Maghrib ya? Hal tusalli maghrib ma'a usratuk. Ma'a usratik. Ma'a usratik ya? Naam. Usul maghrib ma'a usrati. Wa anti ya Ustazah Syarifah. Naam. Maza ta'malina fi Cirebon? Borong batik. Batik Tegal Gubuk. Apa ya? Menghadiri akhir sana itu apa ya, Ustaz? Ya, Ahduru. Ahduru ya, Ustaz? Ya, betul. Akhir sana. Ahduru akhir sana ya, Ustaz? Sekolah anakku. Ya, akhir sana madrasati waladi. Ya,
katakanlah ahduru fil hafli. Hafl itu perayaan ya. Oh, Fil hafli haflah bisa fil hafli akhir sana fi ma'hadi fi ma'hadi waladi. Oke, apa? Pondok. Anaknya sudah punya pondok berarti. Kiainya. Amin. Amin, amin. Ya, kalau mau sedikit panjang ya fil mahad alladhi yadrusu fihi waladi. Ya, sedikit lebih panjang tapi ya. Ya terus. Fi ayyi marhalah waladuka ya Syarifah? Apa tadi ya? Kurang dengar. Fi ayyi marhalah waladika fi ampi au fi ibtidai au fi sanawi au aliyah. Waladi fi sanawiyah. Sanawiyah. Ya, iya fasli. Kam yauman anti fi Cirebon. Kam apa? Yauma. Oh, 5 jam. Oh, 5 jam ya Pak ya? udah ya. Khamsu sa'ah. Khamsu sa'ah ya Ustaz? sa'atin. Khamsu sa'atin. Hawalai gitu ya Ustaz? Hawalai khamsu sa'ah gitu ya Ustaz? Nah, kalau hawalai nanti dia menjadi mudhaf ya. Hawalai khamsi sana sih. 5 tahun jadinya. Sa'atin. Hawli sa'ati gitu ya Ustaz? Hawalai khamsi sa'atin. Sa'atin. Takriban gitu enggak Ustaz? Ya, sudah ada hawalai. Oh, kalau hawalai enggak usah pakai takriban ya? Kalau mau takriban ya khamsu sa'atin takriban. Enggak apa-apa. Salah satu saja. Gitu ya. Okay. Hal yakfi ki khamsi sa'atin fi Cirebon wa ba'da khamsi sa'atin tarji'ina ila Jakarta? Ila Klaten. Oh, ila Klaten. Ila Klaten. Enggak, itu loh Ustaz, piye ya ngomongnya. Ya. Gimana? Maksud saya gini, 5 jam itu kan kalau pakai kereta api, kalau naik bis itu 12 jam gitu loh Ustaz. Dari Klaten. Jadi makanya amma ya. Amma, adapun. Amma idza raqibtu al-qitar ya fa ahtaju ila khamsi sa'atin. Kalau naik kereta api saya butuh waktu 5 jam. Wa amma idza tadi naik apa? Bis. Idza raqibtul hafilah fasawfa yakunu safar isnatai asyara sa'atin. Sa'atan. Itu. Ulang Ustaz. Baik. Amma idza kitor. Terus apa tadi ya? Fa'ahtaju ila khamsi sa'ah gitu ya. Betul. Wa amma idza raqibtul hafilah saufa yakunu apa tadi ya Ustaz? Safar. Ya? Safar. 12 jam itu isnatai asyara sa'ah itu ya Ustaz? Sa'atan. Betul. Jadi kalau 11 dan 12 itu khusus, semuanya harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Jadi kalau sa'ah itu mu'anas ya, maka harus dengan mu'anas. Isnatai asyarota. Harus seperti itu. Asyarota. Dua. Balik nih nomor-nomor. Dan terakhirnya berupa mufrad yang dinasobkan. Sa'atan. Jadi bukan sa'at, tapi sa'atan.
ya, seperti di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang ya. Kaukabat. Ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Jadi tidak mengatakan kawakib, tidak dengan jamaknya, tapi kaukaban. Kanuli sajidin, gitu ya, mereka. Iya. Nah, itu 11 dan 12. Jadi kalau 11 jam ya, ihda, ahad itu muannasnya ihda. Ihda asyarota saatan. Ihda asyarota saatan. Thayyib, istamir. Kayaknya Ana maaf. Kayaknya Pak Haji Mahmud kayaknya tanyanya berapa Nah. lama di Cirebon deh, bukannya Ana la berapa lama as'alu perjalanan. Nanyanya itu. Alu alah, nggak nyambung ya. ana la as'alu mata tastaghraqina al-waqt min Klaten ila Cirebon walakin Baru ini as'aluka jawabannya. yawman fi Cirebon. Oh, Apakah merasa cukup dengan 5 jam di Cirebon? Itu mungkin begitu ya. Naam. Ana la as'alu al-waqt allati tastaghraqina Ummi Syarifah min Klaten ila Cirebon walakin as'al kam yawman fi Cirebon. هل يوما أو يومين أو 3 أيام misalnya. Masya Allah. Usbuan. Iya. Oh, tadi tanyanya kam yauman di Cirebon gitu ya Ustaz. Maaf, saya dengarnya beda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mal jawab. Dan mal jawab. Ana di Cirebon. Usbuan. Yauman. Ustazah. Enggak sampai usbuan. 3 hari aja. Salah ya. 3 hari bagaimana? Ngucapin 3 hari. Yauman ya Ustaz. Salasata. Salasah yauman sama saja kan? Salasah. Iya. Harus itu ya Ustaz. Salasata gitu ya Ustaz. Iya. Mudzakkar dengan nanti muannas dengan mudzakkar. Dan kalau 3 sampai 10 pakainya jamak. Salasata ayam. Salasata ayam. Kalau ya. bacanya salasah gitu enggak aneh. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Salasah ayam. Salasah. Ya. Salasah. Kalau di fathah juga. Kenapa fathah? Kenapa nasab? Karena di situ dia berposisi sebagai maf'ul fihi atau dzaraf zaman ya. Saya di sana salah satu ayat. Saya akan berada di sana selama salah satu ayat. Baik. Kenapa harus salah satu? Karena yaumun mudzakkar gitu ya. Cuma Udahlah Ustaz. Udah, oke. Bahannya kurang nih. Kurang tahu. Labas. Baik. Ini ada. Mungkin kita selesaikan di hiwar ketiga ini. Ternyata sudah 9:30 ya. Gak apa-apa, kita cepat saja. Ada sodik dan sobir. Sama-sama sok. Ya. Double duo sodik dan sobir. Adzanul asri, ini adzan asar. Hayya, oke, hayya. Mari kita jadi hayya, saya itu kalimat ajakan. Ya, jadi bisa ketika kita perhatikan kalimat azan itu pakainya ha dan ya, hayya. Dan tidak memanjangkan ianya, hayya 'alas shalah ya. Nah, kalau di sini hayya ya kalimat ajakan, itu kalimat seruan aja. Ayo ya ada. Kita juga kan bisa ayo, bisa ayuk, bisa yuk atau bisa yo, itu doang kan sama aja. Hayya bina, mari kita, gitu ya. Mari kita ilal masjid, pergi ke. Nah, ini boleh ya. Jadi tidak usah kita mengatakan nazhabu atau nantoliku.
itu nggak usah, tapi langsung hayya bina ilal masjid. Boleh. Hayya bina ilal masjid. Dan bahasa Arab juga sama dengan bahasa Indonesia, nanti ada sesuatu yang memahamkan tidak usah disebutkan. Itu boleh ya. Makanya dalam bab nahwu sharaf ada hadful mubtada, hadful khobar. Ya, itu semuanya kalau sudah memahamkan boleh dibuang. Seperti misalkan kita ada di kelas, ya, kita posisi sebagai guru dan di kelas banyak murid, kemudian kita panggil salah satu, nak, pulpen, tolong. Itu artinya apa? Minjam. Iya, minjam itu bisa dapat pahami, tapi kenapa tidak kita, nak pinjam pulpen, tapi nak pulpen dong, tolong. Nah, itu cukup ya, cukup. Ya. Misalkan terus kita melihat ada kelas berantakan, terus kita tunjuk satu kursi yang kurang rapi. Kursi. Pasti mereka paham. Ya, kursinya suruh di ya, bahasa Arab juga ada. Jadi di sini maksudnya kita pergi. Kenapa tidak ada nadhabnya? Sudah paham. Hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid. Ana usolli fil bait, kata Sodik. Saya sholat di rumah aja. Ya. Kemudian sopir mengajak, sholli fil masjid. Ya. Nah, jadi fi'il amrnya salat itu sholli. Sholla, yusolli, sholli. Ya. Fi'il amar ya Ustaz. Iya, betul. Kalau merintahkan ke cewek ya sholli, panjangnya sholli fil masjid. Kalau sekarang pendek sholli fil masjid. Sholat di masjid dong. Sodik. Kata Sodik, al masjidu ba'id. Al masjidu ba'id. Nah, ini juga ada yang dibuang. Aslinya al masjidu ba'idun an baiti. Itu yang dibuang. Ya, masjidnya jauh dari rumah. Tapi kenapa harus nggak diucapkan? Ya sudah memaafkan. Al masjidu ba'id, cukup. Ya, sopir lah al masjidu qarib, masjidnya qarib. Nah, masjidnya dekat. Terus disindir sama si sopir, hal anta marid? Emang kamu sakit ya? La ana bi khair. La ana malas. Tidak, saya Anta kasihan. Nah, kemarin seperti saya kaslah. ya. Ada wazan fa'lanu untuk mengatakan orang yang gitu ya, sesuai dengan katanya. Malas. Ya, anta Asif itu sorry ya, Ustaz. malas. Kenapa? Asif itu sorry atau maaf gitu ya. Oke, maaf. Ada sahih, betul, asif, maaf. Maaf ya. Maaf. Samalah. Asif. Oh iya, astagfirullah gitu ya. Maaf, begitulah. Ana zahibun ilal masjid. Oke, saya ikut pergi ke jadi kesindir itu ya, jadi terus berangkat ke masjid. Boleh zahib, boleh masjid. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara ketika kita menggunakan fiil dan menggunakan isim ya. Ketika kita mengatakan ana azhabu ilal masjid ya, itu fiil itu menggunakan kata kerja itu berkaitan dengan zaman. Jadi artinya itu akan bisa berubah-ubah atau itu pekerjaan yang tidak tetap. Jadi ketika kita mengatakan ana azhabu ilal masjid, artinya sekarang saya mau pergi ke masjid. Besok bisa jadi besok tidak pergi, besoknya lagi pergi dan sebagainya. Tapi kalau sudah pakai isim zahibun, itu artinya sifat yang sudah menetap ya, sifat yang sudah menetap. Jadi kalau saya bilang ana u'allimu al-arabiyah, saya mengajar bahasa Arab, itu bisa jadi itu mengajar sementara atau bisa jadi ketika itu aja. Tapi kalau ana mu'allimul lughah al-arabiyah, berarti saya pengajar dan itu pasti berlanjutan. Itu bedanya antara menggunakan zahib dan azhab ya. Tapi di sini mungkin sebagai contoh dan ya ada hikmahnya juga, jadi saya sampaikan. Ya kalau menurut saya ini boleh saja untuk kita yang ya bukan orang Arab juga, tapi ketika nanti digunakan untuk orang-orang Arab yang sudah ya intelek dan sebagainya, zahib itu akan mereka anggap sebagai ini profesi kamu sebagai orang yang sering pergi, apa sesuatu yang melekat dan jarang berubah begitu ya. Jadi kalau ana aktubu ar-risalah, saya menulis risalah. Mana risalah? Surat ya.
Ya, ketika saya mengatakan ana aktubu arisalah berarti saya Sedang sedang menulis. Tapi kalau ana katibur risalah, ana katibur berarti saya penulis. Memang kerjaannya menulis surat. Ana katibur dan sebagainya. Ya, jadi bedanya kalau isim itu dia melekat lama, kalau fiil itu sementara. Fiil itu sementara. Ya. Ana zahibun ya. Intazir tung. Apa intazir? Intadir tunggu. 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 Ana zahibun maka. Tunggu. Ana zahibun. Tunggu, aku pergi bersamamu. Ya, ma'a artinya Bersamamu. bersama ma'aka. Oke. Itu ada salat, ada di sini ada Makkah, Masjidil Haram, Al-Madinah, Al-Masjid Nabawi, Al-Adhan. Yasma, apa itu yasma? Mendengar. Ya, salat. Ya. Yastati, Mampu, dapat. Ya'mal, bekerja. Al-lail, malam. Yadu'u, Meletakkan. Munabbih, alarm. Alarm. Yantazir, menunggu. Salatul Jumu'ah. Koribun dekat. Ba'idun. Jauh. Marid. Kaslan. Malas. Dahibun. Pergi. Oke. Ayuhal hadirun. Astaghfikum. Rubbama yakfi liqa'una fi hadhil layla. Cukup dulu ya. Ya, Sudah hampir jam 10 ya. Kita lanjut dulu ke pertemuan minggu depan insyaallah. Arjukum daiman fi sihatin wa fi sa'adatin wa barakatin antum wa usratukum jami'an. Amin ya. Amin. Rabbal Ustaz, alamin. tadi rubbama artinya selain apa? Ya, bisa apa? diartikan apa aja Ustaz? Rubbama. Yang apa? Rubbama ya. Mungkin rubbama itu mungkin. Selain mungkin apa Ustaz? Kadang-kadang ya Ustaz bisa. Kadang. Kalau rubba memang huruf jar yang artinya kebanyakan ya. Kalau tanpa mak begitu. Dalam hadis ada rubba hamilil fiqhin laisa bifaqih. Banyak sekali hamilil fiqhi, orang yang membawa ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, laisa bifaqih, padahal dia bukan orang yang berilmu. Itu banyak ya di zaman sekarang, terlebih rubba itu artinya banyak ya. Banyak sekali zaman sekarang orang yang hamilil fiqhi ya, karena itu rubba itu huruf jar, maka setelahnya dibaca jar. Rubba hamilil fiqhi, banyak sekali orang yang menyampaikan fiqhun itu ilmun, fiqih itu ilmu ya. Yang menyampaikan pengetahuan, laisa bi'alimin, laisa bifaqihin. Dia bukan orang yang punya Jadi banyak sekarang ya yang orang baru belajar beberapa bulan tentang agama kemudian menyampaikan sesuatu dan yang parahnya kadang-kadang mendebat syekh yang sudah puluhan. Ya, tapi rubama kebanyakan dipakai untuk mungkin ya. Mungkin rubama mungkin aja tapi ya. Mungkin. Ya. Baik. Kadang-kadang. Kadang-kadang bisa. Baik. Nakhtatim. Nashkurukum syukran katsiran. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa. Ma'assalam.